Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nama saya Muhammad Anggel Fariji Nasution dengan NIM 22040111402. Saya dari Prodi Teknik Elektromedik Stikes Binarita Surama Medan. Dalam video kali ini kita akan kupas secara singkat submateri dari fisik elektromedik, dan materi yang akan saya bawakan kali ini adalah spekta atau spektrum. Sebelum masuk pembahasan inti, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu spekta. Apa itu spekta? Spekta atau spektrum adalah kumpulan atau rentang berbagai nilai atau karakteristik yang berkaitan dengan suatu fenomena atau sifat-sifat tertentu. Spektrum adalah distribusi atau rentang dari sesuatu dalam skala tertentu. Istilah ini umumnya digunakan untuk menggambarkan distribusi nilai, karakteristik, sifat, atau frekuensi tertentu dari suatu fenomena atau objek dalam cakupan tertentu. Nah, karena teman-teman semua sudah mengetahui apa itu spekta, sekarang kita akan membahas jenis-jenis spektrum. Spektrum cahaya. Spektrum cahaya tampak merupakan rentang panjang gelombang cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia. Ini mencakup warna-warna mulai dari merah hingga ungu. Spektrum ultraviolet merupakan rentang panjang gelombang di atas cahaya tampak dan memiliki frekuensi lebih tinggi dari cahaya tampak. Spektrum inframerah merupakan rentang panjang gelombang di bawah cahaya tampak dan memiliki frekuensi lebih rendah cahaya tampak. Spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik penuh merupakan rentang seluruh gelombang elektromagnetik termasuk cahaya tampak, sinar X, sinar gamma, gelombang radio, dan lainnya. Spektrum gelombang radio merupakan rentang gelombang elektromagnetik dengan frekuensi rendah yang digunakan dalam komunikasi nirkabel dan transmisi sinyal radio. Spektrum sinar X dan gamma merupakan rentang gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi yang digunakan dalam bidang medis, astronomi, dan ilmu pengetahuan lainnya. Spektrum atom. Spektrum emisi terjadi ketika atom memancarkan cahaya atau energi dalam bentuk garis-garis spektral yang unik. Spektrum absorpsi terjadi ketika atom menyerap cahaya atau energi pada garis-garis spektral tertentu. Spektrum bunyi. Spektrum audio merupakan distribusi energi bunyi dalam berbagai frekuensi yang dapat dalam suara atau sinyal audio. Spektrum frekuensi. Spektrum frekuensi radio merupakan rentang frekuensi yang digunakan dalam komunikasi nirkabel, termasuk radio AM dan FM. Spektrum frekuensi mikro merupakan rentang frekuensi yang digunakan dalam teknologi nirkabel seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Spektrum suhu. Spektrum suhu benda merupakan distribusi suhu dalam suatu benda atau sistem, menunjukkan variasi suhu dalam wilayah tertentu. Prisma dan spektrum cahaya. Prisma dan spektrum cahaya. Pada abad ke-17, ilmuwan Sir Isaac Newton menggunakan prisma untuk mengurangi cahaya putih dari matahari menjadi spektrum warna terdiri dari warna merah, orange, kuning, hijau, biru, dan ungu. Penemuan ini mengarah pada pemahaman awal tentang sifat cahaya dan spektrum cahaya tampak. Karena teman-teman sudah mengetahui jenis-jenis dari spektrum, maka kali ini kita akan membahas penemuan dan sejarah perkembangan spektrum. Sejarah
Spektrum atom. Spektrum atom pada abad ke-19 ilmuwan seperti Joseph von Fraunhofer dan Gustav Kirchhoff menggunakan spektroskopi untuk mengamati spektrum cahaya bintang dan menemukan garis-garis hitam pada spektrum. Penemuan ini membuka jalan untuk pemahaman tentang spektrum atom dan garis-garis spektral yang unik untuk setiap unsur. Sejarah spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, ilmuwan James Clerk Maxwell dan Guglielmo Marconi mengembangkan pengetahuan tentang gelombang elektromagnetik. Penemuan ini memperluas pemahaman kita tentang spektrum elektromagnetik, termasuk gelombang radio, mikro, inframerah, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Sejarah spektrum atom dan kuantum. Spektrum atom dan kuantum pada awal abad ke-20 penemuan oleh Max Planck, Albert Einstein, dan Niels Bohr tentang mekanika kuantum dari teori foton membawa pemahaman baru tentang spektrum atom. Model atom Bohr membantu menjelaskan garis spektral yang unik untuk setiap unsur dan menyediakan dasar bagi pengembangan ilmu spektroskopi modern. Sejarah spektrum inframerah. Penemuan spektrum inframerah dan spektrum mikro. Pada pertengahan hingga akhir abad ke-20, ilmuwan mengembangkan teknologi spektroskopi inframerah dan spektroskopi mikro untuk memahami sifat material dan analisis kimia. Penemuan ini memungkinkan aplikasi di berbagai bidang, termasuk kimia, ilmu material, biologi, dan astronomi. Sejarah spektrum komunikasi dan spektrum frekuensi. Spektrum komunikasi dan spektrum frekuensi. Pengembangan teknologi telekomunikasi pada abad ke-20 melibatkan pemahaman tentang spektrum frekuensi dan alokasi spektrum untuk berbagai layanan komunikasi seperti radio, televisi, wifi, dan ponsel. Telekomunikasi spektrum frekuensi digunakan dalam komunikasi nirkabel seperti ponsel, wifi, dan jaringan seluler. Teknologi ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan terhubung dengan orang lain secara efisien dimanapun kita berada. Teknologi radio televisi. Spektrum radio ini digunakan dalam siaran radio dan televisi. Ini memungkinkan kita untuk mendengarkan musik, berita, dan hiburan serta menonton program dan acara televisi di rumah. Internet. Spektrum frekuensi juga digunakan untuk menyediakan koneksi internet nirkabel seperti wifi dan jaringan seluler. Ini memungkinkan akses internet yang cepat dan mudah di berbagai lokasi. Transportasi. Spektrum digunakan dalam navigasi penerbangan, komunikasi penerbangan, dan sistem pemandu lalu lintas udara yang penting untuk keselamatan dan efisiensi dalam transportasi udara. Perangkat elektronik. Spektrum frekuensi digunakan dalam berbagai perangkat elektronik seperti remote control, perangkat Bluetooth, dan perangkat nirkabel lainnya, yang membuat pengerasaan dan kontrol perangkat lebih nyaman. Diagnostik kesehatan. Spektroskopi digunakan dalam berbagai alat diagnostik kesehatan seperti MRI atau magnetic resonance image dan CT. Computer tomografi. Scan yang membantu dalam diagnosis dan pengobatan berbagai kondisi medis. Penggunaan cahaya tampak. Spektrum cahaya tampak digunakan dalam berbagai aplikasi sehari-hari, mulai dari pencahayaan ruangan hingga penggunaan berbagai alat optik seperti kacamata, lensa kamera, dan teleskop.
Analisis bahan dan makanan. Spektroskopi inframerah digunakan dalam analisis bahan dan makanan, termasuk identifikasi bahan kimia dan komposisi makanan, yang membantu dalam kontrol kualitas dan keamanan produk. Pengolahan makanan dan pemanasan. Pengolahan makanan pemanasan. Spektrum mikro digunakan dalam oven microwave untuk memanaskan makanan dengan cepat dan efisien. Keamanan dan pengawasan. Keamanan dan pengawasan. Spektrum frekuensi digunakan dalam sistem keamanan dan pengawasan seperti kamera pengawas dan sistem keamanan rumah yang nirkabel. Padatan sinyal. Semakin banyak perangkat dan aplikasi yang menggunakan spektrum frekuensi, semakin padat pula lingkungan sinyal. Kepadatan sinyal ini bisa menyebabkan interferensi dan mengurangi kualitas komunikasi kabel serta kinerja jaringan. Penentuan alokasi frekuensi. Penentuan alokasi frekuensi, tantangan besar dalam penggunaan spektrum adalah menentukan cara yang efisien dan adil untuk mengalokasikan frekuensi kepada berbagai layanan dan operator komunikasi. Dalam beberapa kasus, pemerintah akan spektrum bisa melebihi pasokan yang tersedia. Spektrum terbatas. Spektrum elektromagnetik adalah sumber daya terbatas, sering dengan meningkatnya permintaan untuk aplikasi kabel dan jaringan. Terdapat tekanan untuk mengoptimalkan penggunaan spektrum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Masalah interferensi. Interferensi sinyal dapat terjadi ketika frekuensi yang digunakan oleh berbagai perangkat dan jaringan saling tumpang tindih. Interferensi dapat mengurangi kualitas sinyal dan menggunakan kinerja sistem komunikasi. Keamanan spektrum. Spektrum yang tidak diawasi dengan baik dapat menjadi target serangan dan aktivitas ilegal, termasuk interferensi sinyal, penyadapan komunikasi, dan penggunaan spektrum tanpa izin. Peraturan dan kebijakan. Peraturan dan kebijakan pemerintah terkait dengan alokasi dan penggunaan spektrum juga menjadi tantangan. Seringkali perlu adanya kerjasama antara regulator, operator, dan industri untuk mencapai kesepakatan yang adil dan efisien. Pertumbuhan dan permintaan. Permintaan akan spektrum terus meningkat sering dengan perkembangan teknologi, termasuk internet nirkabel, jaringan seluler, internet of things, dan aplikasi lainnya. Pertumbuhan ini dapat menyebabkan kepadatan spektrum dan interferensi sinyal. Alokasi dan pemanfaatan. Menentukan cara yang efisien dan adil untuk mengalokasikan frekuensi spektrum kepada berbagai layanan dan aplikasi menjadi tantangan, terutama ketika permintaan melebihi kapasitas yang tersedia. Interferensi sinyal. Adanya interferensi sinyal dari berbagai perangkat dan jaringan yang menggunakan spektrum yang sama mengurangi kualitas komunikasi dan mengganggu kinerja sistem. Baiklah teman-teman, dari video pembahasan yang saya presentasikan ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa spekta adalah daya yang sangat berharga dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi untuk komunikasi, transportasi, internet, kesehatan, dan banyak lagi. Namun, penggunaan dan pengelolaan spektrum juga memiliki tantangan yang perlu diatasi agar dapat dimanfaatkan secara efisien dan optimal. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Saya Muhammad Angel Pariji mengucapkan terima kasih buat perhatiannya. Sekiranya ada kesalahan dalam pengucapan
Saya mohon ampun kepada Allah dan kepada teman-teman. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.